nama Bentara Budaya, tentu saja saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia dan saudara-saudara sekalian untuk pameran yang sebenarnya sangat unik ini. Saya mau mengajak Anda juga pertama-tama melihat apa yang dibuat Hermanu Prakarsa dia ini. Waktu kita mencari judul, itu judul apa Pak? Lalu dipilihlah judul Kaca Paesan. Kaca Paesan ini adalah pusaka Sri Krishna, bukan Cik ya. Sri Krishna Ratu Dwarawati itu, dia dengan kaca paesan itu bisa melihat kejadian apa saja yang ada di dunia, bahkan yang tak kelihatan. Nah, itulah analognya sebuah TV. Jadi pada zaman itu, ketika kita hanya secara audio lewat radio itu mendengar berita di Amerika, di Mesir, semacam itu ya, di Belanda, tiba-tiba kita bisa melihat gambarnya. Betapa pada saat itu teknologi sudah mengkonekkan kita, bagaikan kita mempunyai kaca paesan. Jadi kaca paesan itu seakan bukan sebuah mitologi lagi, tapi sebuah realita. Kita sudah melihat seperti Krishna yang melihat dunia. Itulah kehebatan penemuan manusia lewat teknologi. Dengan kata lain, betapa perlunya ilmu itu. Kalau tidak, kaca paesan hanya tinggal sebagai mitos. Sementara pada waktu itu kaca paesan sudah menjadi realita di mana kita bisa menjemur dunia. Nah, bagi generasi tua, tentu saja TV analog ini mempunyai kenangan-kenangan yang khusus. Tidak seperti sekarang, ketika kita membutuhkan hiburan. Waktu itu, zaman saya, kalau acara Aneka Ria Safari, Aneka Kameraria yang dinanti-nanti itu penyanyi seperti Hendy Ponorogo, Ani Kusmiran, macam itu ya. Terus penyiarnya yang pada waktu itu sudah kami anggap sangat cantik dan luar biasa, Anita Rahman, Sri Mariati, penyiar sepak bolanya Sambas, semuanya itu kenangan. Dan kita melihat bagaimana Seven Pri dan Rudi Hartono bertanding, itu sudah luar biasa pada saat itu. Kita tidak mengira bahwa apa yang begitu real tiba-tiba cepat gitu ya, mati. Karena apa? Karena diganti dengan sekarang yang Anda nikmati di dunia digital. TV itu tiba-tiba hilang. Maka perkembangan teknologi ini sebegitu cepatnya. Dan sebenarnya inilah yang mau diperingati oleh Bentara Budaya, mengapa menghidupkan TV analog ini. Supaya kita jangan lupa bahwa pada zaman itu kita pernah melalui suatu tahapan. Tidak tiba-tiba kita tiba pada sekarang ini. Teknologi pun merayap untuk develop, mengembangkan diri sampai sekarang yang terjadi ini. Maka sebenarnya analog TV is dead itu bukan suatu makian atau suatu keluhan, tetapi suatu jeritan betapa cepatnya perkembangan ini, sehingga apa yang dulu menjadi hiburan kita itu sekarang tiba-tiba hilang. Nah, Bentara mencoba memutar kembali ingatan ini dengan menghiasi TV dengan melibatkan begitu banyak daya kreasi perupa dan pencinta seni untuk menghidupkan kembali kenangan ini. Jadi supaya kita jangan lupa sejarah, bahwa teknologi pun mempunyai sejarah, tidak melompat seperti ini. Begitu kita melompat,
kita lupa. Maka buat generasi muda, jangan dikira bahwa apa yang Anda pegang sebagai gadget ini bukan tiba-tiba datang dari langit, tapi merupakan suatu perkembangan yang sangat panjang. Nah, Bentara mau mengingatkan tahap sejarah ini, dan supaya tahap sejarah ini muncul kembali, dihidupkanlah, nanti akan Anda melihat dengan dekorasi-dekorasinya. Maka sebenarnya judul ini keliru. Not analog is dead, but analog is life. In the creation of the artist sekarang yang kita pandang ini, dihidupkan kembali kenangan itu, karena ini adalah bagian dari sejarah teknologi. Kalau tidak, kita pun lupa, seakan-akan tiba-tiba gadget itu turun dari langit, komputer itu turun dari langit, koneksi kita turun dari dunia ini turun dari langit. Tidak, ini merupakan sejarah. Maka yang dikatakan analog itu betul-betul berlaku, tidak hanya menunjuk pada TV tabung, tetapi sebenarnya dunia ini hanyalah sebuah analogi, kesamaan. Yang dulu itu punya TV saja sudah puas, sekarang Anda tidak puas lagi kalau tidak punya gadget. Jangan mempunyai sikap moral demikian, karena setiap sejarah mempunyai tahapnya. Dan semoga generasi muda bisa merasakan hal itu kembali, mengenang, melihat yang bagi tua nostalgia, tapi bagi yang muda merasa bisa memprihatini perjalanan sejarah. Dan inilah tugas Bentara Budaya, selalu mengingatkan sejarah bahkan dalam hal teknologi dan TV. Maka marilah kita saksikan pameran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ya, di sini dalam analog is dead, seperti kata Romo, memang kita nggak tega, nggak mau analog kita bunuh atau dinyatakan mati. Makanya saya untuk mengenang mesin analog yang mati, tetap saya kenang di sini, akan saya hidupkan lagi, yang bertemakan saya mengambil pemijahan wayang pikul, di mana kegiatan-kegiatan sederhana akan saya panggungkan di TV-TV yang sudah rosok atau recycle, akan saya angkat lagi menjadi sesuatu yang hidup dan memberikan suasana. Dan itu menurut saya sangat menarik, dan itu tantangan bagi saya untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Itu adalah tugas kami. Pameran TV Analog is Dead menarik karena itu semacam nostalgia, terutama generasi analog dengan televisi, dengan dunia visual. Memori kolektif itu dihidupkan kembali. Salah satu yang menarik adalah karya Mas Ambon Sutrisno. Dia tidak berhenti mendekorasi televisi sebagai benda, tapi menghidupkan kembali substansi televisi, cahaya, rupa, visual, dan hidupkan. Di sini ada seperti waktu yang berhenti, waktu yang berkembang. Ini menariknya. Bagaimana sebuah ikon, sebuah satu generasi dihidupkan dan ditafsirkan ulang. Oke, ini pameran yang setengah nostalgia bagi saya. Ya, apalagi dulu waktu 90-an pernah riset juga tentang televisi. Jadi waktu itu memang televisi sedang masih jaya gitu ya. Kalau sekarang kan saya sendiri juga di rumah boleh dikatakan udah nggak pernah lagi nonton televisi. Jadi ini sangat nostalgia, dan karya-karyanya juga menarik ya, karena pesawat televisi ini direspon dengan kreatif yang tidak disangka-sangka begitu. Ada respon yang tidak terbayangkan oleh saya sebelumnya. Ya, halo, nama saya Nia.
Saya datang ke pameran kaca paesan ini bareng sama keluarga, dan kebetulan pameran ini sangat menarik ya, karena dia mengungkapkan sisi lain dari TV analog yang dulu kita sama-sama pernah nikmati bersama. Dan kali ini saya mengenalkan untuk keluarga dan anak saya yang mungkin belum pernah tahu analog itu seperti apa. Gitu aja sih. Kita menyenangkan semua acara dari sini, dan karyanya seniman ini sangat menarik dan bagus-bagus sekali. Gitu ya. Analog is not dead, merdeka.